Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Dasar Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai langkah-langkah dan peran manajemen sumber daya manusia. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Esti Khairima dengan NIM 148, ada Sabrina Fajar Kirana dengan NIM 161, ada Syafa Nisa Alifia Safira dengan NIM 162, dan terakhir saya sendiri, Nabila Afifa Apriana 183. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai manajemen sumber daya manusia, kita harus tahu dulu, apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Jadi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian manajemen sumber daya manusia yang dikutip langsung oleh para ahli manajemen itu sendiri. Yang pertama, menurut Mangkunegara, manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Sedangkan menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan menurut Andre F. Sikula, manajemen itu pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, perorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Dan terakhir, menurut Handoko, menurutnya manajemen sumber daya adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Jadi, setelah kita mengetahui pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara efektif dan efisien dengan tujuan agar dapat membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah manajemen sumber daya manusia. Seperti yang diketahui, manusia menjadi satu faktor penting dalam berjalannya suatu unit usaha. Dalam dunia bisnis, keberadaan manusia dalam roda perusahaan disebut dengan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia ini kemudian perlu dialokasikan serta dimanipulasi agar dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Untuk itu, urgensi untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia semakin tinggi, mengingat perusahaan tidak akan berkembang jika SDM yang dimiliki juga tidak diatur dengan baik dan benar. Langkah-langkah manajemen sumber daya manusia yang pertama yaitu analisis jabatan. Di antara komponen organisasi dan manajemen sumber daya manusia, yang paling urgent dalam perusahaan yaitu penentuan pekerjaan atau jabatan. Untuk mencapai tujuan, perusahaan itu perlu menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pekerja. Yang kedua ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah kegiatan merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan hasil analisis jabatan yang telah dibuat oleh sebuah perusahaan. Dalam melakukan manajemen sumber daya manusia, sangat diperlukan perencanaan agar dapat dicapai hasil yang diinginkan. Tujuan perencanaan tenaga kerja yakni memenuhi kebutuhan karyawan akibat pembukaan usaha baru atau pembukaan cabang, dan adanya karyawan yang keluar karena pensiun atau dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada pengadaan tenaga kerja. Pengadaan karyawan atau biasa disebut rekrutmen merupakan sebuah kegiatan untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Pengadaan tenaga kerja meliputi yang pertama, penarikan tenaga kerja, yang kedua seleksi tenaga kerja, dan yang ketiga penempatan tenaga kerja. Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan. Diperuntukkan bagi pelamar yang belum mempunyai pengalaman kerja yang perlu
diberi pelatihan atau training terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk membiasakan mereka bekerja di lingkungan perusahaan sehingga dapat beradaptasi dengan baik. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan keahlian, mereka dapat bertambah atau meningkat sehingga mereka siap untuk dipekerjakan. Pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sehingga mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi perkembangan dan persaingan di dunia luar. Yang kelima, kebijakan kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi pada umumnya terdiri dari upah atau gaji, tunjangan perumahan, tunjangan hari tua, insentif, dan premi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah yang pertama jabatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga wewenang dan tanggung jawab, dan faktor-faktor lainnya. Yang keenam, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah perjalanan kerja karyawan selama berada di perusahaan. Karyawan dapat merencanakan jenjang karirnya sejak mulai kerja sampai berhenti bekerja. Karir karyawan lebih banyak ditentukan oleh kinerja karyawan yang bersangkutan. Selain perencanaan karir, perusahaan juga harus melakukan evaluasi kinerja karyawan. Yang ketujuh, kebijakan kesejahteraan. Kebijakan kesejahteraan karyawan ini dapat diberikan dalam bentuk keselamatan dan kesehatan kerja, baik fisik maupun mental karyawan. 8. Pemutusan hubungan kerja. Dalam manajemen sumber daya manusia, tidak hanya mengurusi pegawai yang masih produktif saja, akan tetapi juga terkait pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan kebijakan sebuah perusahaan untuk memberhentikan karyawan dari tugas tertentu. Pemutusan hubungan kerja dapat disebabkan oleh berbagai sebab. Yang pertama, memasuki masa pensiun karena usia. Yang kedua, permintaan pengunduran diri. Yang ketiga, pemecatan karena melakukan kesalahan. Yang keempat, pensiun dini. Yang kelima, meninggal dunia. Slide selanjutnya adalah peranan manajemen SDM dalam organisasi. Semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya bergantung pada manusia-manusia yang mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu, karyawan harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Tujuan utama manajemen SDM adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi. Kemudian untuk fungsi dan tujuan manajemen SDM itu yang pertama adalah staffing atau employment. Staffing di sini maksudnya manajemen SDM berperan dalam perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Perencanaan dilakukan oleh manajemen SDM dengan cara mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan kerja saat ini. Untuk proses penarikan, selain dilakukan oleh manajemen SDM, departemen lain tetap terlibat dengan menyediakan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk membantu proses penarikan. Dalam proses seleksi manajemen SDM, melakukan wawancara, tes, dan menyelidiki latar belakang pelamar. Kemudian yang kedua adalah performance evaluation. Di sini maksudnya manajemen SDM berperan dalam melakukan penilaian kinerja sumber daya manusia, bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Ketiga, compensation. Manajemen SDM bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik, memastikan bahwa kompensasi yang diberikan bersifat kompetitif di antara perusahaan sejenis, adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya UMR, dan memberikan motivasi. Keempat adalah training dan development.
Tanggung jawab manajemen SDM dalam hal ini berkaitan dengan masalah pemutusan hubungan kerja dan membentuk restrukturasi perusahaan dan memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi dalam perusahaan. Kelima, employee relations. Manajemen SDM bertanggung jawab dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja dan berperan dalam memastikan apakah para karyawan diberlakukan secara baik. Keenam, safety and health berperan dalam mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja, dan melaporkan adanya kecelakaan kerja. Ketujuh, personal research. Manajemen SDM berperan dalam menganalisis masalah individu dan organisasi, serta membuat perubahan yang sesuai dengan menganalisis informasi yang menyinggung masalah ini. Cukup sekian PowerPoint narasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.